Indonesia. Nah, seperti apa agendanya kita akan membahas. Sudah hadir bersama kami Romo Renaldo Antoni PR Imam Diosesan Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih Romo Aldo sudah hadir bersama kami, dan Profesor Komarudin Hidayat, cendekiawan Muslim. Terima kasih, Prof. Komarudin akhirnya datang lagi ke Metro TV saat ini, dan nanti kita akan bahas seputar sejumlah isu penting begitu ya yang akan dibawa seperti kemanusiaan dan lingkungan. Usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa, pemimpin Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus akan berkunjung ke Indonesia pada Selasa 3 September esok. Dalam kunjungannya ke Indonesia, Paus Fransiskus dijadwalkan akan menggelar Misa Kudus bersama dan juga bertemu Presiden Joko Widodo. Mengawali tur apostolik ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Paus Fransiskus memilih Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi. Tema utama dari kunjungan Paus ke Indonesia adalah Faith, Fraternity, and Compassion, atau iman, persaudaraan, dan bela rasa. Sedangkan ke Indonesia tidak ada misi khusus selain misi kemanusiaan, misi persaudaraan. Dan ini sudah diputuskan oleh Sri Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia, atau rencananya sudah diputuskan sebelum Oktober atau sebelum November yang lalu. Untuk kemanusiaan, visi ini, maka tema ini yang diungkapkan tadi oleh Bapak Kardinal itu, bagaimana membawa harapan. Mudah-mudahan justru ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia dihargai luar biasa oleh Sri Paus dengan kedatangan ini. Siapa tahu bangsa Indonesia ini bisa menjadi agen untuk di Asia Tenggara atau Asia Pasifik untuk agen persaudaraan kemanusiaan. Dalam jadwal kunjungannya, Paus Fransiskus dijadwalkan berangkat dari Roma, Italia menuju Jakarta pada Senin 2 September pukul 17.15 waktu setempat. Paus dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pukul 11.30 waktu Indonesia Barat keesokan harinya. Setelah ketibaannya di tanah air, Paus akan mendapat sambutan resmi kenegaraan. Rangkaian kunjungan Paus akan dimulai pada 4 September, di mana pada Rabu pagi ia akan disambut secara kenegaraan di pelataran Istana Merdeka Jakarta dan akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Setelah itu, pemimpin negara Vatikan itu akan berkunjung ke kantor perwakilan Tahta Suci di kawasan Medan Merdeka dan akan bertemu anggota Serikat Yesus Indonesia di Nunsiatur Apostolik atau Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Selain itu, Paus akan bertemu dengan para uskup, imam, diakon, pelaku hidup sakti, seminaris, dan katekis di Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga Rabu sore. Kunjungan hari itu dilanjutkan dengan bertemu kelompok difabel dan para pemuda di Komplek Gereja Katedral Jakarta. Keesokan harinya, Paus dijadwalkan bertemu tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal pada Kamis pagi. Dalam kunjungan tersebut, Paus juga akan berkunjung ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal. Selain itu, Paus juga akan berkunjung ke Kantor Wali Gereja Indonesia atau KWI. Di hari berikutnya, Paus Fransiskus akan menghadiri Misa Kudus di kawasan Gelora Bung Karno. Misa ini akan dihadiri sebanyak 86.000 umat Katolik. Misa Akbar ini juga menjadi penutup kunjungan Paus ke Indonesia, di mana keesokan harinya, Paus akan bertolak ke Papua Nugini untuk melanjutkan rangkaian kunjungannya. Paus Fransiskus terlahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia itu lahir di Buenos Aires, Argentina, 17 September 1936. Paus Fransiskus merupakan Paus Gereja Katolik ke-266 yang terpilih pada konklav kepausan 13 Maret 2013. Ia menggantikan Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri. Terlahir di sebuah keluarga imigran dari Italia, Paus merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan Mario Jose Bergoglio dan Regina Maria Sifori. Ia menyandang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Ia kemudian memilih masuk seminari untuk belajar teologi dan filsafat. Paus Fransiskus dikenal mengasihi orang-orang miskin.
Menoleh ke belakang, pada 2013, Uskup Agung Kardinal Jorge Mario Bergoglio terpilih sebagai Paus ke-266 dan memilih nama Fransiskus untuk menghormati Santo Fransiskus dari Assisi. Dengan nama ini, Paus Fransiskus ingin menekankan pengabdian kepada sesama, solidaritas terhadap kaum miskin, dan kesederhanaan. Ia ingin menjadi paus milik rakyat yang berpihak pada yang tersisih. Tim Liputan, Metro TV. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024. Sejumlah isu penting akan dibawa seperti kemanusiaan dan lingkungan. Kondisi Indonesia yang multi etnis juga menjadi alasan kunjungan kali ini. Apa arti penting kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dan bagaimana Indonesia harus memaknai kunjungan Paus Fransiskus ke tanah air? Kita akan membahasnya pemirsa dengan Imam Diosesan yang juga Ketua Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta Romo Renaldo Anthony Haryanto dan juga cendekiawan Muslim Profesor Komarudin Hidayat. Selamat pagi Romo Aldo. Selamat pagi. Selamat pagi Prof Komarudin. Selamat pagi. Terima kasih untuk waktunya telah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia karena sebentar lagi kita akan kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air. Sebelum kita membahas sejumlah tema dan juga memaknai tema kedatangan Paus Fransiskus kali ini, kita ingin tahu dulu nih Romo Aldo terkait dengan sejumlah persiapannya, itu seperti apa untuk menyambut kedatangannya? Iya, persiapannya sudah hampir final semua. Kemarin sudah rapat terakhir panitia inti, lalu hari ini sudah checking semua. Ya. Panitia ini sudah dibentuk oleh konferensi wali gereja sudah berbulan-bulan yang lalu dan sudah kontak dengan berbagai pihak yang diajak untuk kolaborasi dan kerjasama. Ya. Karena ada banyak tempat yang akan beliau Paus Fransiskus akan datangi. Mulai dari Istana Negara dan juga Masjid Istiqlal, via Katedral, KWI, dan juga peserta yang akan datang untuk hadir di dalam perjumpaan itu juga harus dihubungi dan juga persiapan menghubungi gereja-gereja paroki untuk mendata umat-umat yang bisa datang untuk menghadiri Misa Agung di GBK nanti tanggal 5 ya, hari Kamis begitu. Jadi semuanya sudah ya siap. Hampir tinggal dieksekusi aja. Tinggal dieksekusi saja. Baik, Prof Komarudin, kalau kita lihat juga ini adalah setelah 35 tahun ya, Paus Fransiskus datang kembali ke tanah air. Sejumlah isu yang diangkat adalah terkait dengan kemanusiaan dan lingkungan. Bagaimana kita harus memaknai terkait dengan hal ini? Ya, sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai seorang Muslim, saya merasa ikut terhormat, bergembira, dan berkewajiban untuk menyambut kedatangan seorang tokoh agung yang mewakili hampir 2 miliar umat Katolik sedunia, yang beliau ini dikenal sebagai seorang humanis, senang perdamaian, terbuka, inklusif. Jadi hampir-hampir tidak pernah bicara mengemukakan tentang kekatolikannya pada konteks dunia. Tentu ke dalam dia sebagai pembimbing umat Katolik ya, tapi eksposur keluar itu lebih merupakan sebagai tokoh yang senang perdamaian, kemudian keterbukaan, peduli pada orang-orang yang terpinggirkan. Nah ini hemat saya sejalan dengan tema-tema yang tengah kita bicarakan, sebagaimana ketertindasan, genosida di Gaza misalnya. Ini kan penting. Yang kedua, kehadiran Sri Paus Fransiskus ini bagi saya menarik sebagai penyejuk situasi ketika kita itu lelah dengan hiruk pikuk politik yang penuh dengan konflik, yang marah, kecewa gitu. Nah, beliau datang sebagai orang yang memberikan vibrasi yang lebih manusiawi, yang damai, welas asih gitu. Ini bagi saya bagus bagi Indonesia. Yang ketiga, kami harapkan ini juga merupakan Indonesia menjadi kunjungannya ya sebagai amplifier untuk mengenalkan Indonesia pada dunia. Bahwa Indonesia itu rukun, damai, hubungan antara agama begitu baik. Sehingga kunjungan Paus ini seakan-akan sebagai amplifier yang ikut menciptakan resonansi pada dunia. Lihat Indonesia, dunia lihatlah loh kami orang Indonesia itu damai itu.
Baik, jadi sebetulnya atas kunjungan atau rencana kunjungan sebelumnya yang sempat tertunda begitu ya. Betul. Sekarang sepertinya momennya bertepatan ya untuk kemudian bisa memberikan misi perdamaian lagi untuk situasi di dunia maupun di Indonesia itu sendiri ya. Kalau bahasa anak Genzi, ini semesta mendukung. Semestakung. Semestakung. Betul. Baik. Nah, kembali lagi ke Romo. Tadi kita pengen tahu juga dong rangkaian agendanya nih Romo dari mulai 3 sampai dengan 6 September begitu ya, sampai dengan penutupan. Bisa disampaikan lagi apa yang menjadi poin-poin kunjungan kali ini, akan berkunjung kemana saja dan menjadi pembeda dari kunjungan sebelumnya? Iya, Pak Fransiskus rencana akan berangkat sore ini waktu Roma, lalu akan sampai di Indonesia besok siang ya, tanggal 3 siang akan disambut oleh beberapa orang yang sudah ditentukan di airport ya. Media juga akan meliput di sana dan akan langsung menuju ke Nunciatura untuk beristirahat ya, perjalanan yang jauh ya. Paus Fransiskus ini usianya udah 87 tahun ya. Opa-opa dari Roma mau datang ke sini gitu ya, dengan kondisi fisik yang pasti terbatas juga karena dia harus di kursi roda dan lututnya juga kondisinya tidak baik juga ya. Tapi dia masih mau datang, lalu besoknya langsung pertemuan dengan Bapak Presiden dan stafnya semua, menteri-menteri di Istana Negara sampai siang, lalu akan ada perjumpaan dengan teman-teman dari kongregasi Yesuit juga di Nunciatura, lalu sore akan berjumpa dengan para uskup, para imam, para suster, bruder, seminaris, katekis, semua pewarta-pewarta yang di gereja Katolik. Semua acara di katedral dilanjut dengan berjumpa dengan teman-teman anak-anak sekolah ya, di bawah organisasi Scholas Occurrentes di Geraha Pemuda. Itu aja yang hari kedua tanggal 4, lalu tanggal 5 beliau akan mengawali rangkaian kunjungan di Masjid Istiqlal. Perjumpaan dengan para tokoh agama, ada interreligious meeting di sana. Lalu ada penandatanganan deklarasi juga rencananya. Dan ya pokoknya nanti lihat bagaimana. Jadi bukan hanya Misa Akbar yang disoroti pada 5 September. Misa Akbar itu gong terakhir. Gongnya misa, kami menyebutnya Misa Agung. Ya. Betul, tetapi juga ada kunjungan ke Masjid Istiqlal. Betul, nah, nanti Masjid ini Istiqlal akan kita maknai lagi, Prof. Komarudin, lebih lanjut mengenai misi perdamaian dari Paus Fransiskus, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk Indonesia. Kami masih akan membahasnya untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi, tetap di Selamat Pagi Indonesia. Semua berawal dari rumah yang baik. Kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas mengenai persiapan kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air. Sambut kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta, Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan pasukan yang tergabung dalam operasi Tribrata Jaya. Polisi akan mengamankan kunjungan tersebut mulai tanggal 2 hingga 7 September 2024. Operasi Tribrata Jaya melibatkan lebih dari 4.000 personil gabungan antara Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya, Cahyono Saputro, menyatakan bahwa ia dan tim telah melakukan simulasi taktis sebagai perencanaan. Cahyono juga menyebut kepolisian sudah menyiapkan berbagai skenario pengamanan Paus Fransiskus mulai dari datang hingga pulang. Ia menambahkan bahwa operasi ini juga bekerja sama dengan pihak TNI, khususnya Pas Pampres. Bahkan Cahyono mengatakan bahwa operasi ini akan menyediakan tim sniper yang diletakkan di beberapa titik untuk mencegah tindakan terorisme. Pelaksanaan TNB ini telah dilaksanakan skenario yang kemungkinan akan terjadi mulai dari pelaksanaan kedatangan Bapak Paus sampai dengan keberangkatan kembali menuju Papua Nugini. Kemudian juga skenario juga dilatihkan terkait dengan kondisi situasional seperti apabila terjadi bencana alam ataupun hal-hal lain yang sifatnya mengganggu daripada pelaksanaan pengamanan.
Ya, pemirsa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan melakukan rekayasa lalu lintas saat kunjungan pimpinan Gereja Katolik Dunia Paus Fransiskus ke Indonesia. Nah, kembali kita akan membahas perbincangan mengenai rangkaian persiapan. Tadi sudah dikatakan oleh Romo Aldo, sudah rampung, tinggal eksekusi saja nih begitu. Sudah eksekusi sih, tinggal dijalankan. Tinggal dijalankan. Dan kita ingin tanya lagi ke Prof. Komarudin. Ini tadi kita sudah bahas sebelumnya, kunjungannya ini ada gongnya, Misa Akbar, kemudian juga berkunjung ke Masjid Istiqlal begitu ya. Tadi disampaikan sejumlah misi kemanusiaan, perdamaian, dan juga masalah atau juga isu kekerasan akan dibahas, diharapkan seperti itu. Seperti apa kemudian kita harus lebih memaknai secara mendalam, Prof? Ini simbolik ya, bahwa Paus sebagai pimpinan tertinggi berkunjung ke Istiqlal, ke masjid. Tapi di level bawah itu udah biasa. Kalangan santri, mahasiswa riset ke gereja, dan orang gereja ke pesantren, itu sudah biasa. Jadi tidak aneh lagi sungguhnya bagi masyarakat. Tapi ini punya makna karena tokoh pemimpin besar, sehingga ini memperkokoh apa yang telah berlangsung di Indonesia, hubungan antar umat beragama itu. Nah, yang kedua, persiapan misalnya polisi, militer, tentara untuk pengamanan, itu standar tamu negara seperti itu ya, itu harus. Tapi saya percaya dan yakin ya, masyarakat Indonesia itu aman-aman saja. Dulu ketika Paus tahun berapa? 89. Dia terbuka mobilnya, bertemu dengan rakyat langsung, kaget sekali. Kalau di Eropa memang nggak aman, di Amerika nggak aman. Di Indonesia sungguhnya aman-aman saja gitu. Tapi ya itu standar negara harus seperti itu. Karena sekarang ini hubungan antar umat beragama itu sudah semakin cair. Karena semakin educated. Jadi masyarakat sudah semakin tahu. Dan itu doktrin Quran itu sendiri kok. Kita menghargai perbedaan itu memang doktrin dari Al-Quran, menghargai. Yang ribut kan para politisi. Atau agama itu baik-baik aja. Baik. Nah, ini juga terkait dengan tema lagi nih, Romo Aldo. Saya mau tanya, Paus Fransiskus ini adalah kedatangannya terkait dengan faith, fraternity, and juga compassion. Itu nanti yang akan kita bahas, tapi ditahan dulu. Usai jeda nantinya, pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda dan melakukan perbincangan sesaat lagi. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air bersama dengan Romo Aldo dan juga Prof. Komarudin. Romo, tadi kita membahas sejumlah tema, ada 3 ya, silakan mungkin disampaikan. Iya, itu diterjemahkan ya, faith, fraternity, and compassion, diterjemahkan sebagai iman, persaudaraan, dan bela rasa. Ini bukan kata-kata yang terpisah, tapi kata-kata yang saling berkesinambungan dan saling berbuah. Jadi kalau mau diangkat itu, kalau sepertinya lewat tema ini mau mengatakan bahwa orang yang beriman itu harus membawa dia pada persaudaraan dengan yang lain. Nah, tandanya orang bersaudara, orang-orang itu mampu berbela rasa dengan yang lain. Bela rasa itu kan mungkin secara terminologi sederhana itu adalah yang lain, orang lain itu bagian dari diriku. Kalau mereka menderita, aku juga merasa menderita. Kalau mereka gembira, aku gembira. Mereka susah, aku juga merasa susah. Itu terminologi sederhana lah untuk mendefinisikan bela rasa. Jadi, dan Paus Fransiskus saya rasa itu menyampaikan pesan itu kepada dunia lewat segala macam refleksi dan anjuran apostoliknya yang sudah dia tulis, mungkin puluhan tulisan itu. Dan memang tema intinya adalah bagaimana dia mau mengangkat kita semua ini saudara gitu. Apapun agamanya, apapun bangsanya, memandang setiap orang sebagai saudara sesama manusia. Seperti tadi kata Prof juga memang dia mengangkat soal humanis ya. Soal kemanusiaan dan persaudaraan. Dan itu dia mau tunjukkan, dia mau mengundang seluruh mata dunia dalam setiap kunjungannya ini bahwa negara-negara yang dikunjungi, ya 4 negara ini adalah saudara juga bagi dunia gitu. Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Iya. Baik, akan berkunjung ke 4 negara dan pertama akan ke Indonesia nih, Prof. Komarudin. Jadi selain misi perdamaian, kemanusiaan, juga ada 3 tema tadi yang disampaikan oleh Romo Aldo.
Tadi apa saja Romo? Faith, Faith, fraternity, dan juga compassion. compassion. Iman, persaudaraan, dan Bela rasa. Mungkin ingin ditambahkan, Prof. Iya. Yang saya baca ya, dari bacaan saya, Paus ini sangat terkesan dan respect pada Pancasila. Dan Pancasila itu urutannya itu menarik sekali. Setelah ketuhanan, kemanusiaan. Betul. Artinya apa? Orang yang menyatakan bertuhan itu harus mencintai kemanusiaan. Karena dalam diri tiap orang itu ada unsur ilahi. Tuhan meniupkan ruhnya ke dalam tubuh itu. Itu di Bible ada, di Quran ada. Sehingga apa? Memang sejalan agama-agama besar itu yang berasal dari Tuhan yang sama. Itu bukti kemanusiaannya, bukti kepertuhanannya harus menumbuhkan sikap kemanusiaannya. Dan kemanusiaan itu ujungnya harus compassion. Membela keadilan, kesejahteraan, ketertindasan. Jadi saya melihat ada satu titik temu ya antara concern umat Islam Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila, yang kemudian jadi tema dari Vatikan datang ke sini. Jadi ketika Paus bicara tentang itu mengagumi Pancasila, saya melihat di baliknya itu memang ada satu titik temu dasar-dasar imani. Bahwa kebertuhanan harus diwujudkan pada cinta kemanusiaan. Jadi ada nilai-nilai Pancasilanya juga ternyata di situ yang kemudian bisa sejalan ya dengan harapan ya, bukan hanya untuk Katolik dunia, tetapi juga ini adalah menumbuhkan toleransi antar Dan ini umat lebih beragama. dari sekedar seremoni kenegaraan loh. Ini adalah vibrasi dan panggilan kemanusiaan universal. Paus itu kemana-mana itu menyuarakan panggilan kemanusiaan universal. Bukan dia bagi tokoh negara diterima presiden, itu secara kenegaraan tapi lebih dari itu misi yang dibawa. Setelah sekian lama 35 tahun ya 35 Romo tahun. akhirnya bisa datang juga ke Indonesia di usianya yang sudah 87 tahun. Kalau Mbak 87 tahun, mending Kayak sayangnya di rumah gitu. di rumah aja ya. Ini ada orang mau datang dari Roma ke Iya, sini. melihatnya kalau dari segi personal dari Paus Fransiskus sendiri seperti Iya, apa? saya kan bergerak di bidang komunikasi sosial ya. Jadi setiap tahun itu Paus Fransiskus membuat pesan untuk Hari Komunikasi Sosial sedunia. Jadi setiap tahun. Dan kalau dirangkum dari pesan-pesan yang dia tulis untuk kami para penggerak komunikasi sosial, memang pesannya betul kata Prof, sangat humanis sekali. Misalnya mendengarkan dengan hati, lalu juga datang menjumpai gitu. Jadi kalau tulis berita tuh jangan ambil dari yang omongan orang, tapi ketemu langsung, datang menjumpai orang, anggap orang itu, seseorang yang lain itu adalah manusia, bukan sekedar angka, bukan sekedar follower, bukan sekedar subscriber yang cuma bisa dimanfaatkan, tapi datang ketemu dengan orang langsung, berjumpa langsung, mendengarkan bukan hanya dengan telinga tapi juga dengan hati. Tahun ini dia memberi pesan tentang kecerdasan artifisial dan juga kemanusiaan. Jadi bagaimana peran manusia juga harus hadir dalam setiap kecerdasan AI. Manusia tetap dibutuhkan di situ. Dia memberi pesan itu. Ada satu hal yang saya terkesan ya, bahwa bagaimana Paus ini membuka diri pada siapapun orang, entah itu pendosa atau apa, sehingga biar nggak ada jarak. Dia bilang, nggak usah segan-segan bergaul dekat pada saya. Saya ini juga manusia, saya juga pendosa. Gitu. Walaupun dia tahta suci, tapi dia tidak mengatakan dia itu suci. Saya ini juga pendosa. Ayo mari kita bersama-sama untuk melakukan perbaikan dari diri kepada sosial lingkungan. Jadi kemanusiaan kita mari bertemu. Gitu. Ada satu kata yang saya ingat betul dari keluar dari mulut beliau itu ketika berhadapan dengan orang-orang yang tersingkir, yang dianggap pendosa, dia bilang, siapa saya untuk menghakimi mereka gitu. Padahal siapa saya? Bapak suci. Tapi dia bilang siapa saya supaya saya bisa menghakimi. Saya nggak pantas untuk menghakimi mereka. Jadi makanya beliau itu menerima semua, menerima semua. Benar-benar positif ya vibrasi yang merangkul itu, merangkul mengajak. Seperti yang ada di headline media Indonesia kali ini, Prof. Komarudin, Indonesia bersiap perlihatkan toleransi. Nah, ini praktik toleransi beragama, kasih sayang dan damai yang juga diajarkan agama Islam ya bagi seluruh umat. Kalau soal toleransi udah berjalan baik. Yang saling menjegal itu para politisi. Kalau masyarakat itu luar biasa.
Bahkan kita itu perlu belajar mendengarkan dari wisdom masyarakat. Rakyat, masyarakat kita itu baik-baik. Kita harus jadi pendengar seperti yang disampaikan oleh Paus itu. Baik. Kita pendengar, kita belajar dari orang lain. Jangan Baik. merasa menggurui. Ya. Paus ini tidak senang menggurui, Baik. tapi mendengarkan. Singkat saja dari Romo Aldo, terakhir harapannya dengan kedatangan Paus Fransiskus ke tanah air. Singkat saja Romo. Harapannya semoga umat-umat yang boleh berjumpa dan dikunjungi ini mendapatkan kembali, kalau belum gembira, mendapatkan kembali kegembiraannya Ya. dalam hidup, dalam bermasyarakat, dalam bernegara. Dan kalau yang sudah bergembira, makin terus gembiranya itu dilipat gandakan ya. Jadi punya harapan dalam kehidupan, memandang sesama bangsa sebagai saudara, saling membantu, punya bela rasa yang Baik. lebih lagi seperti itu ya. Ya, saya situ aja, singkat aja. Terima kasih Romo Intinya Aldo dan Prof. Komarudin sudah bergabung di Ya, kesempatan makasih. Selamat Pagi Indonesia. Kita harapkan kedatangan ini semua berjalan dengan lancar begitu ya. Amin. Dan sesuai dengan misi perdamaian dan kemanusiaan yang nantinya akan disampaikan melalui kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dan tetaplah bersama kami. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali. Usai jeda, kami akan membahas terkait rumah Bacagub Aceh Bustami Hamzah yang dilaporkan mendapatkan teror bom. Informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.